Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menghantarkan nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk ke bab yang ke-80, babu wujubi ta'ati ulatul umara. Bab menerangkan wajibnya mentaati penguasa atau pemerintah fi ghairi maksiatin, selama pemerintah atau perintahnya pemerintah atau aturannya itu adalah bukan untuk kemaksiatan. Jadi selama kita tidak diatur untuk maksiat, untuk dosa, untuk mungkar, untuk zalim, maka wajib kita mentaati kepada penguasa atau pemerintah. Hadirin, di antara ayat Al-Quran ada satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman. Katanya Allah, ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Kalau dari Allah jelas semuanya adalah ma'ruf atau baik, wajib kita mentaati. Demikian pula kepada Rasul, wa ati'ur Rasul, dan mentaati kepada Rasul, utusan Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah kamu sekalian. Cuma di sini sudah disebutkan tadi di dalam bab sudah, kita wajib mentaati pemerintah selama tidak diperintah atau atur untuk bermaksiat atau mungkarat atau zalim atau dosa. Ini wajib mentaatinya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ini dasarnya. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis-hadis atau riwayat-riwayatnya. An Ibnu Umar. Ini nama lengkapnya sebenarnya Abdullah. Abdullah Ibnu Umar ini anaknya sahabat Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, alal mar'i, wajib atas seseorang, al muslimi, yang muslim. Berarti gak muslim ya gak, karena aturannya jelas bukan Islam yang atur gitu, orang non muslim. Wajib apa? Orang muslim itu as-sam'u, memperhatikan atau mendengarkan ucapannya pemerintah, wa ta'atu, dan mentaatinya.
pemimpin. Fima ahabba, baik yang kita senang, wa kariha atau yang kita tidak senang. Nggih. Dikongkon gak seneng tapi bukan maksiat, wajib mentaati. Tetapi kalau sudah ke arah maksiat seperti misalnya aturan tentang LGBT misalnya, nggih, atau apalah nggih. Makan barang yang haram, makan kodok misalnya dan seterusnya, maka itu tidak wajib untuk ditaati. Illa ayyumara bi maksiatin niki, kecuali kalau diperintah untuk melakukan maksiat, nggih, kongkon judi misalnya, minum-minuman keras dan lain sebagainya, maka fa idza umira bi maksiatin, kalau diperintah untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ata, jelas tidak wajib memperhatikan dan mentaatinya. Ini hadisnya hadirin yang menjelaskan bahwa hukumnya wajib mentaati pemerintah. Kemudian yang kedua sama isinya nggih, cuma bahasanya yang lain. Juga dari Ibnu Umar qala, dia berkata kunna, kata Ibnu Umar, idza bayatna, dulu kami telah berbaiat atau berjanji. Berbaiat itu berjanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul ala sam'i, untuk mendengar atau memperhatikan, wa taati, dan mentaati kepada pemerintah. Padha kalih wau nggih. Yaqulu, kemudian beliau bersabda lana kepada kami, Fimas tatoktum, tentu saja sesuai dengan kemampuanmu. Sama dengan menjalankan perintah Allah juga mas tatoktum, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hadirin, misalnya perintah berpuasa gitu nggih, itu tentu saja hanya diperintahkan kepada yang mampu, yang kuat. Yang tidak kuat karena tua misalnya, atau sakit, atau musafir nggih, itu boleh berhenti. Kalau tua sudah tidak bisa puasa lagi, ganti juga tidak bisa, ya sudah tidak diganti dengan fidyah itu. Nah kalau musafir, nanti ketika sudah tidak musafir, ini artinya melaksanakan perintahnya Allah sesuai dengan kemampuan. Demikian pula menjalankan sholat, kalau tidak kuat berdiri boleh dengan duduk dan seterusnya itu. Kalau bepergian, sudah cukup jaraknya, boleh dikosor atau diringkas 4 jadi 2 itu. Nah kalau ada darurat yang besar, di rumah tidak pergi, tidak kemana-mana, di rumah saja, tetapi ada uzur, halangan yang berat, ada musibah misalnya, maka sholatnya boleh dijamak. Dijamak itu dikumpulkan dengan waktu berikutnya atau didahulukan. Ada musibah seperti akhir-akhir ini kan sering terjadi. Saat ini hadirin di luar negeri sana, di Amerika sama di Cina itu masya Allah musibahnya yang terkena dampak itu bukan hanya manusia, kendaraan-kendaraan mewah itu, mobil-mobil, bis, truk, bahkan sampai rumah hanyut dibawa banjir bandang, badai topan dan seterusnya, luar biasa. Hadirin, itu belum seberapa dibanding nanti peristiwa hari kiamat. Nah, dalam keadaan seperti itu hadirin, mudah-mudahan kita tidak mudah-mudahan kita selalu memperhatikan perintahnya Allah, aturannya Allah, karena Allah sudah berjanji walau anna ahlal qura, kalau saja penduduk negeri, penduduk kampung atau penduduk amanu wattaqau, ini beriman, betul beriman, tidak beriman setengah-setengah atau sebagian, wattaqau, dan bertakwa. Jadi yang dilarang semua dijauhi. Allah berjanji la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard, dibuka berkahnya hadirin. Jadi bukan hanya diselamatkan oleh Allah dari bencana, dari malapetaka, dari musibah, tetapi justru diturunkan berkah, hujannya membawa berkah,
sinar mataharinya membawa berkah, udaranya membawa berkah, tumbuh-tumbuhannya membawa berkah, bahkan semuanya berkah karena Allah yang berjanji, membawa keberuntungan. Tetapi kalau sudah melanggar aturan Allah, itu tidak hanya yang melanggar saja yang kena hukuman Allah, yang kena peringatan Allah, yang kena musibah Allah. Maka Allah menyatakan wattaqu fitnatan la yusibanna dzalamu minkum khossah. Hati-hati wong sing apik, wong sing gaene salat, gaene jamaah, gaene nglakoni kebaikan, pokoknya hati-hati dengan musibah. Yang musibah itu tidak hanya menimpa orang yang dolim tok, orang yang jahat tok, orang yang maksiat tok. Kalau di sekitar kita, di wilayah kita, di kampung kita, di negeri kita banyak maksiat, lah ini kita wajib mengingatkan. Kalau enggak nanti yang bagus-bagus barang, yang tidak dosa itu melok kena diri. Karena itulah Nabi memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Lek kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, dan seterusnya itu. Ini maksudnya supaya yang melakukan mungkar itu berhenti. Nanti kalau kemungkaran berhenti, musibah itu dijauhkan oleh Allah, diganti dengan berkah tadi. Ini ngangel ya aturannya gitu. Wong lek kon taat patuh ngedohi larangan, masya Allah angel. Tapi lek melanggar malah gampang iki. Baik, kita lanjutkan. Ini sama. Ini ada keterangan waman mata wa huwa mufarriqun li jamaati fa inna yamutu maitatan jahiliyatan. La enten yang ingkar kepada pemerintahnya, mengikuti gabungan pemerintah. Dia keluar dari aturan pemerintah, tidak mau mentaati, padahal itu perintahnya perintah baik. Dan dia mati, hadirin, itu nanti matinya dinyatakan dihukum mati jahiliyah, matinya wong tidak beriman itu, naudzubillah. Makanya hati-hati, selama aturan pemerintah itu tidak berhukum maksiat, maka wajib dilaksanakan. Baik, yang keempat sekarang. Wan Anas, dan sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, isma'u podo, semua podo nggih, bahasanya hadise. Bahasanya atau teksnya yang berbeda. Perhatikanlah pemerintahmu, wa'tiu, dan taatilah mereka. Nggih. Ya, misalnya nanti sebentar lagi ada pesta demokrasi nggih, pilihan apa niku? Pilpres sama pilcaleg, ya kita harus wajib mentaati melaksanakan selama itu tidak berbau maksiat. Wa ini stumila niki, Nabi wanti-wanti betul. Kalau kamu beri aturan pemerintah, dikongkon pemerintahmu, taati, perhatikan dan taati. Wa ini stumila, sekalipun kau dipimpin oleh pemimpin, nggih, abdun habasiyun, seorang Habasi, Ethiopia sana orang Habasi. Terus abdun, bukan orang merdeka, yang jadi pimpinan di tempat kita ini misalnya orang seperti itu. Bukan hanya itu, bukan hanya Habasi, bukan hanya abdun, tapi ra'sahu zabibatun, kepalanya kecil, nggih, ndak cilik wonge gede. Niki artinya wis orang Ethiopia, wis hamba saya, wis model postur tubuhnya pokoknya nggih. Tapi kalau itu tidak memerintah maksiat, taati. Nggih. Sekali pemerintahnya kayak gitu, pemene pemerintah ganteng ngono ya. Dan lebih wajib lagi mentaatinya. Sampai sakitunya hadirin, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi wajib mentaati pemerintah sekalipun berat, kata tadi sudah nggih, sekalipun sulit, pokoknya bukan untuk jahat, untuk maksiat. Dan yang jadi pemerintah tuh orang yang niki wau, nggih, orang Habsi, hamba saya, terus postur tubuhnya pokoknya tidak menarik, kepalanya kecil, nonton, ya apa nek pemimpin nonton ini. Wallahu alam, ini andaikan, ya, andaikan ada pimpinan yang kayak gitu, selama dia adil, selama dia makruf, selama dia benar, wajib hukumnya untuk mentaatinya. Wallahu
a'lamu bisawab. Lho enak padha malih niki. Nomor 5. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika sam'u. Wajib atasmu memperhatikan pemerintah. Padha kali wau, kabeh padha. Jadi satu maksud tapi riwayatnya banyak. Nabi bolak-balik bersabda berarti. Wa ta'atu dan mentaatinya fi usrika dalam keadaan apa sulit, kamu sulit melaksanakannya karena faktor berbagai macam faktor sulit untuk melaksanakan. Tapi itu adalah kebenaran. Wajib menjalankan kan. Atau dalam keadaan yusri, kamu dalam keadaan lapang, longgar, perintahnya perintah yang enak, yang menyenangkan, dan pokoknya baik, itu wajib mentaatinya. Waman satika, baik kau suka terhadap perintah itu, wa makrohika, atau kau tidak suka, tidak seneng pokoknya kok kaya ngono, tapi tidak maksiat, itu wajib hukumnya untuk mentaati. Karena itu hadirin, ada di antara saudara kita itu pahamnya diikuti pemerintah. Jadi ketika ada salah satu paham ketika Idul Fitri atau Idul Adha kemarin tidak mau bareng karena punya perhitungan sendiri, ini ada kelompok lain yang tetap mengikuti pemerintah karena itu dianggap tidak maksiat. Jadi tetap mengikuti pemerintah. Ini ada, bukan nahdien, di luar nahdien, tapi tetap menjalankan apa yang menjadi tentang ketentuan pemerintah. Ada yang kayak gitu itu. Wallahu a'lam. Kemudian ini cerita, tapi rada dawa, nanti akhirnya juga nasihat. Cerita dulu. Ini rada dawa ini hadisnya, hadis nomor 6. Wan Abdullah ibnu Umar, ini padha kali wau, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Abdullah berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika anaknya Pak Umar atau Abdullah ini bersama-sama dengan rombongan Rasulullah dalam satu safar atau apa safar, bepergian, rekreasi mungkin ya kalau di sini. Tapi zaman dulu bukan rekreasi sih istilahnya. Fanazalna, maka di dalam safar itu rombongannya Nabi dengan Abdullah ini berhenti istirahat manzilan di suatu tempat. Nah, dalam berhenti itu hadirin karena orang dulu itu bepergian tidak kayak sekarang. Sekarang kan kendaraannya enak pakai mobil, pakai bis atau yang lainnya, jadi gampang melakunya, gampang cepet. Dulu enggak, paling banter kendaraannya kendaraan berupa binatang itu, onta apa, kuda apa, keledai apa, bigol, itu yang dibuat kendaraan. Makanya enggak cepet seperti sekarang, dan kalau berhenti istirahat itu lama. Yang diistirahatkan bukan hanya orangnya, rombongannya, tapi kendaraannya juga diistirahatkan. Maka dalam peristirahatan itu kata Ibnu Umar, famina man yuslihu khibaahu. Di antara kami dalam peristirahatan itu ada yang membetulkan kemahnya. Jadi leren itu sampai berkemah. Leren. Nah, kita kan ndak paling mampir nang restoran apa nang warung apa nang apa bekal di masjid apa di apa, leren nanti beberapa jam berangkat lagi. Ini ndak lama Wa minna, dan di antara kami ada yang tadilu berlomba-lomba olahraga. Olahraganya itu hadirin memanah. Ada yang lari-lari kecil, berlomba-lomba, bermain, memanah. Wa minna, dan di samping itu juga ada fi jasarihi. Wa minna man huwa fi jasarihi. Orang yang mengembalakan kendaraannya, karena kendaraannya binatang dikembala dulu, dingon, digolekno makanan rumput-rumput yang segar. Ini dalam peristirahatannya. Idnada, nah dalam keadaan semacam itu hadirin, tiba-tiba waktu sholat masuk, maka muadzinnya Rasulullah sekalipun
dalam musafir itu melaksanakan adzan. Jadi Rasul kemudian memanggil para orang-orang yang beraktivitas ini tadi. As-sholata jami'atan, as-sholatu jami'ah ngoten lek ade lek tarawih niku biasa nggih. Salat berjamaah, mari salat bersama-sama. Nggih. Maka setelah kumpul nggih, baik yang berolahraga maupun yang membetulkan khimahnya maupun yang mengembalakan kendaraannya, itu semuanya ngumpul di sisi Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan faqala, beliau bersabda nggih, dalam acara mau melaksanakan sholat beliau lek cara sakniki mau idoh nggih, mau idoh atau tausiah itu nggih. Kata beliau, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadullu ummatahu ala khairin ma ya'lamu lahum. Katanya Nabi, tidak ada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku nggih, ora ana nggih, illa ayyadullu ummatahu ala khairin, kecuali mereka semuanya juga memberikan arahan, memberikan petunjuk atau memberikan bimbingan kepada umatnya yang baik-baik, mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, menunjukkan yang baik. Ya'lamu, seperti apa yang dia ketahui dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala, yang sudah diajarkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad itu, kemudian diajarkan kepada para umatnya. Wa yungdiruhum nggih, di samping umatnya itu diberitahu kalau menjalankan perintahnya Allah itu nanti akan mengalami kesenangan di akhirat. Wa yungdirunhum, dan mereka memperingatkan, umatnya diperingatkan saron kepada umat-umat yang melakukan kejahatan atau keburukan. Ma ya'lamuhu lahum, seperti apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi itu lahum, untuk umatnya. Jadi sing apik yo diajarkan nggih supaya melaksanakan, dan yang buruk juga disampaikan tentang apa nanti ancamannya di hadapan Allah Ta'ala, sehingga umatnya semuanya dilarang. Ini tidak ada nabi yang tidak melaksanakan semacam itu. Nggih, katanya Rasulullah kepada para sahabat waktu itu ketika dalam peristirahatan perjalanan. Nah sekarang, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatahu fi awalihi, untuk umat kita, umatnya Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah Ta'ala afiyataha, kebaikannya awaliha, di awal-awalnya umat. Jadi umat-umat dulu, umat zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih, itu orang-orang yang orang-orang yang mengalami kemakmuran, orang-orang yang kejayaan agamanya luar biasa, orang-orang yang kepatuhannya tinggi, tidak banyak seperti sekarang. Maka Nabi mewanti-wanti, karena wayusibu akhirahu, nanti di akhir zaman umat kita ini akan terkena balaun, apa yang disebut bencana, ujian atau musibah. Nah sekarang nyatanya kan betul, beruntun mulai dari dulu zamannya zamannya tsunami Aceh, bencana, terus runtut macam-macam bentuknya. Sampai sekarang ini semakin banyak, apalagi di luar negeri hadirin. Ada yang kekeringan, kebakaran, bahkan ada yang sebaliknya kebanjiran luar biasa. Piye ngono iku? Di satu sisi kebakaran, nggih, dipateni gak kena kaya ning Kalimantan itu. Tapi di sisi lain ono sing kebanjiran, banjir bandang, angin topan, longsor luar biasa. Ini karena manusia semakin akhir zaman ini bukan semakin taat, semakin banyak melanggar tuntunan Allah Ta'ala. Banyak yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar, banyak yang tidak mau menjalankan perintah, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit orang yang iri, dengki, sombong, ananiah, dan seterusnya. Ini yang menimbulkan turunnya bala, bencana Allah Ta'ala itu, karena mereka tidak iman dan bertakwa tadi itu. Wa umurun tungkirunaha, dan berbagai macam peristiwa yang diingkari oleh mereka. Wa taji'u fitnatun
lan banyak ujian-ujian yang ba'dua ala ba'din, satu sama lain saling membunuh, saling menyakiti. Wa tajil finatu fayaqulu mu'minu. Nah, ketika datang musibah itu mereka berkata, wah celaka kita akan hancur, akan mati. Delala musibahnya itu reda, maka mereka berhenti olehnya mengeluh, olehnya sambat-sambat. Tapi di lain waktu turun lagi musibah itu, lebih besar lagi. Kayak sekarang ini, semakin lama semakin banyak musibah, semakin besar-besar. Dan bukan hanya manusianya yang hanyut, yang hilang, tapi tempat tinggalnya pun juga turut terbawa oleh arus luar biasa. Katanya Nabi, maka selanjutnya faman ahabba, dalam keadaan semacam itu nanti di akhir zaman kayak sekarang ini nggih, bahkan nanti mungkin masih lebih parah lagi nggih, lebih lama lagi, seperti lagi. Faman ahabba ayuzdaha anin nari, sing sapa wonge ingin diselamatkan oleh Allah, terutama di akhirat nanti dari neraka, ingin diselamatkan dari neraka. Kemudian diselamatkan dari neraka itu juga dilanjutkan wayud kholal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka berupayalah kata Nabi, berupayalah kata Nabi, maniyatuhu, ketika matinya wahwa yu'minu billah, berupayalah matinya jangan sampai mati tidak beriman kepada Allah. Minimal niku nggih, minimal syukur selama hidupnya selalu takwa, bukan hanya ngenteni mati netok, tapi sejak awal, sejak semula dia sudah menjalankan yang baik-baik dan menjauhi yang mungkar. Nah, kata Nabi, minimal pokok matimu jangan sekali-kali mati tidak dalam keadaan mukmin. Wong lek matinya gak membawa iman, niku matinya naudzubillah suul khotimah. Mati suul khotimah niku wis ora ono harapan. Nggih. Winginane napa wingi? Kanca kula niku mudin. Tapi lain tempat gen kula. Sambat kali kula. Ya apa Pak Rahmat niki? Nek musibah apa, Pak? Warga kula ana sing mati gantung diri, coba. Mati gantung diri ya jadi. Mudine bingung toh. Piye iki lak arepe? Nang rambut. Sekene Pak. Tak uruki nggih, tak uruki. Mbok dilaksanakan mudah. Sampeyan minta RT-ne delalah keluargane habis. Tinggal 2 anak perempuan semua, itu wis omah dewi-dewi. Istrinya meninggal, anaknya yang laki-laki meninggal, dia di rumah sendirian. Nang omah ijen tuh hadirin gantung deh. Tak bilangi RT ini kandhanono, minta nang rumah sakit kon nyelesaikan, kon mandikan, kon ngapani nang rumah sakit ae. Engko sampean mulai enteng pisan. Paling karek nyolati. Lek sampean ngedusi dewi, sampean tegel to, ngedusi wong mati gantung diri. Ngapani barang. Hadirin, orang katanya naudzubillah, mudah-mudahan kita ndak ketemu. Katanya lek wis mati ning gantung diri niku terus mengeluarkan cairan, katanya. Ku lek ngedusi lak ya repot. Lek ngapani ya repot. Makanya tak kandhani. Sampeyan nek iso engko enteng Pak. Jaluka RT-ne bilang ke rumah sakitnya supaya dimandikan, dikafani di rumah sakit. Hadirin, mati yang kayak gitu, naudzubillah, ini mati tidak membawa iman. Kalau dia beriman, dia tidak gantung diri. Dan itu hanya salah satu, bentuknya banyak nggih. Ana sing minum racun. Nggih, ana sing anjlok teko ketinggian piro, kabeh bunuh diri. Nanti di akhirat disiksa seperti itu, yang sakitnya berlipat ganda. Naudzubillah. Makanya wanti-wantinya Allah, termasuk Nabi ini tadi, kalau kepengin selamat dari neraka dan dimasukkan Allah ke surga, sekalipun masuknya langsung ke surga atau sing mampir nang neraka sik nggih, tapi nek matinya tidak mati ini, mati kafir, matinya mati iman, mati husnul khotimah, nanti dia akan mengalami kebahagiaan. Karena itu wanti-wantinya Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah
diramalkan oleh Rasulullah nanti di akhir zaman itu nggih, seperti sekarang ini sudah banyak kelihatan banyak bencana besar, musibah, pesawat terbang jatuh, kapal tenggelam. Tadi di TV itu kalau saya tidak salah ono perahu apa nggih, truk nggih, amot rom bis tabrakan yono nggih, Sugeng napa niku? Sugeng Rahayu, Sugeng lah selamat aja nih. Napa iku gak selamat? Ya yu nggih. Musibah banyak sekali karena kemungkaratan manusia. Nggih. Ini kalau menurut beritanya orang-orang pandai itu belum berhenti sampai di sini. Nanti semakin mepet kiamat semakin parah. Bahkan nanti ada kemaksiatan itu sudah tidak malu lagi dilihat orang lain. Orang zina di pinggir-pinggir embong itu banyak nanti. Nggih. Baca satu buku judulnya Fafirru ilallah, sudah diterjemahkan ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini menceritakan tentang keadaan akhir zaman. Namanya bukunya Fafirru ilallah. Karangan Syekh Subakir yang dulu ulama dari Arab, negeri Arab yang diutus ke sini untuk membebaskan tanah Jawa ini di awal mula nggih, dari cengkeramannya bangsa jin dan manusia-manusia yang berkelompok dengan jin, sehingga dulu sulit hadirin dimasuki aturan, dimasuki agama sulit. Nggih, begitu ada utusan dari sana hilang kok kene. Maka dicarikan orang yang mumpuni yaitu Syekh Subakir itu namanya, akhirnya dia bisa ketemu dengan penguasa tanah Jawa. Sapa jenenge? Mbah Semar. Sapa jeneng lali kula. Allah alam nggih. Tapi yang jelas memang peristiwa ini akan semakin parah, semakin nemen orang-orang melakukan dosa. Apalagi hadirin kalau betul-betul di negeri kita ini menyetujui ketetapan LGBT, tambah parah nanti maksiat, tambah banyak bencana malapetaka nanti, bisa diperhatikan nanti. Wallahu a'lamu bishawab. Durung tek niki lu. Ontek hadis. Alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi wa man baya'a imaman fa'atahu yadahu age. Waduh. Dan barang siapa yang telah berjanji untuk beriman kepada Allah Ta'ala, baik melalui pimpinan berbaiat seperti zaman Nabi dulu atau tidak, nggih, seperti sekarang kita tidak pakai baiat dong, nggih. Pokoknya sudah berjanji diri kita sendiri kepada Allah Ta'ala untuk beriman, untuk bertakwa, maka kerjakan sekalipun berat, nggih, sekalipun susah. Kalau ada orang yang menghalangi keimanan kita, ketakwaan kita, maka kata Nabi wanti-wantinya fadribu unuku akhor, maka penggalah lehernya orang yang menghalangi keimanan dan ketakwaanmu itu, karena itu akan menjadikan kamu nanti bersusah payah di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini sudah habis nggih. Oh, tak pikir entek mau. Nggih, mudah-mudahan kita diselamatkan bencana dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Napa niki? An Abi Hunaidah Wa'il ibnu Hujrin, jenenge lu angele. Qala nggih. Abu Hunaidah berkata, Salah Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah, nah ini orang laki-laki jenenge Salamah Ibnu Yazid. Iki lek wedok bukan ibnu tapi binti. Karena laki maka ibnu. Salamah niki laki. Bintu Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salamah berkata, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una." Nek tak waca situ-situ kesuwen kok, langsung tak terjemahno ae. Hakona, fama tak muruna. Kata Salamah dalam pertanyaannya kepada Nabi, wahai Nabi Allah,
Bagaimana menurut pandanganmu, pendapatmu? Kalau kita dipimpin oleh penguasa, yang penguasa itu hanya mengejar haknya, tetapi tidak memenuhi hak kami. Kami hanya diperintahkan, tidak diberi hak kami. Bagaimana wanti-wantimu kepada kami? Pokoknya pemerintahnya gak tepat, jahat nggih. Sakit jahate kita dibiarkan, tidak adil pokoknya. Fama ta'muruna, kata Nabi, apa perintahmu kepada kami? Fa'aradun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadirin sakjane ngerti. Tapi ini kalau disampaikan agaknya berat Rasul. Maka Rasul berpaling, melengos, mengu ketika ditanya. Akhirnya apa? Salamah tanya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa atiu. Nggih. Ketika ditanya lagi oleh Salamah tadi, ya Rasul, bagaimana kalau nanti kami dipimpin oleh orang yang kayak itu hanya mengejar haknya, meminta haknya, tetapi tidak mau memenuhi hak kami. Kami hanya diperintah saja. Akhirnya karena didesak oleh Salamah, Rasul kemudian menjawab, tetap isma'u, nggih, dengarkan, wa'atiu, dan taatkan selama kamu tidak diperintah untuk maksiat tadi itu. Wa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Kenapa? Karena semuanya nanti ada balasannya masing-masing. Pemerintahmu yang hanya menghendaki haknya dan kamu tidak dipenuhi haknya, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah, dan kamu yang mentaati mereka, kamu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten, wektune wis pas yontek niki insyaallah sudah berakhir. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah taala, dan yang paling penting mudah-mudahan kita diparing mati dalam keadaan iman, mati husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.